Akhirnya juga di sini saya bisa menjawab kenapa akun para suhu itu jarang membalas komentar-komentar para pemula. Mungkin bisa dibilang ini salah satu jadi penyebab mereka takut berkomentar itu sendiri, kawan-kawan. Nah, akhirnya rasa penasaran saya terobati atau bisa dibilang terungkap juga ya. Kenapa view kita sepi? Kenapa interaksi sepi dan semacamnya? Padahal follower sendiri sudah bisa dibilang mencukupi standar ya, entah 5.000, 10.000 dan seterusnya. Tapi kenapa follower dan view itu tidak sebanding? Nah, di sini yang membuat rasa penasaran saya, karena pernah saya alami, bisa dibilang untuk akun atau konten-konten yang sekiranya VYP sudah pernah saya alami ya, mulai dari yang puluhan ribu sampai ratusan, bisa dibilang sampai jutaan itu sudah pernah saya alami. Tapi kenapa tiba-tiba 2 minggu ke depan atau belakangan ini untuk mencari view 500 ataupun 1000 itu serasa berat sekali. Nah, di sini saya mencari info itu dengan berbagai sumber ya, dari mulai Google dan bla bla bla, segala tutorial. Itu saya bisa dibilang tidak membuat saya pasti atau paten dengan adanya tutorial-tutorial tersebut. Akhirnya saya mencari sumber-sumber yang sekiranya berkaitan dengan platform itu sendiri. Nah, di situ saya mendapatkan jawaban yang sekiranya menurut saya masuk di akal saya itu sendiri. Nah, mungkin bagi kalian yang sekiranya mengalami pelanggaran atau keadaan akun seperti yang saya alami, mungkin bisa disimak ya pelanggaran tersebut ini ya. Yaitu pelanggaran atau akun kita itu terdampak pelanggaran senyap atau bisa dibilang pelanggaran tanpa pemberitahuan. Ya, meskipun akun kita terkesan sehat, tidak ada pelanggaran sama sekali di notifikasi, tapi pelanggaran ini tidak ada pemberitahuannya sama sekali dari pihak platform itu sendiri. Nah, ternyata pelanggaran tersebut ini juga bisa dibilang bukan terjadi pada Facebook saja, bisa di Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook itu sendiri, kawan-kawan. Nah, kurang lebih pelanggarannya seperti ini atau bentuk informasinya. Nah, kalian bisa simak sendiri ya apa itu pelanggarannya, yang disebut pelanggaran shadow banned atau pelanggaran senyap atau pelanggaran bayangan. Karena dari sebuah platform itu sendiri pasti bisa mendeteksi yang mana akun tersebut ini biasanya terjadi pada akun-akun profesional atau akun-akun seorang kreator. Meskipun akun kita sudah terverifikasi sekalipun, pelanggaran tersebut bisa saja terjadi pada akun kita atau akun kalian itu sendiri, kawan-kawan. Nah, apa penyebabnya kira-kira? Biasanya pelanggaran tersebut terjadi karena kita kebanyakan atau terlalu overdosis dalam kegiatan saling kunjung itu sendiri. Entah saling kunjung dalam view, dalam berinteraksi, ataupun kegiatan R2R itu sendiri. Nah, selain saling mengisi di kolom komentar, like, ataupun R2R itu sendiri, ternyata dengan sering menyelipkan tagar yang keseringan itu juga bisa terjadi, kawan-kawan. Jadi versinya itu bervariasi ya, tergantung kebiasaan-kebiasaan atau yang sering kita lakukan dalam bersosial media itu sendiri. Tapi kalau untuk akun yang biasa ini tidak ada pengaruhnya, karena bisa dibilang saya pernah mendapatkan view sekian, tapi 2 minggu belakangan ini untuk mencari view 500 apa segala macam itu kenapa kayak tidak seperti biasanya. Nah, akhirnya rasa penasaran ini saya terjawab oleh penjelasan di sini itu sendiri gitu loh. Jadi terus bagaimana cara menyembuhkannya agar akun kita itu bisa sehat atau normal kembali? Nah, di sini juga sebenarnya saya masih berjuang ya. Yang jelas, kalau untuk menjadi seorang kreator, kita itu kalau bisa jangan terlalu fokus ke kegiatan saling kunjung itu sendiri, kawan-kawan. Nah, ibaratnya ketika kita sudah terjun ke dunia kreator, di sini kan ibaratnya kita menjual ya. Jadi sesama penjual kan tidak mungkin sama-sama membeli kan. Beda lagi kalau di grosirnya gitu. Jadi tujuan kita ya berjualan konten dengan harapan mendapatkan follower atau view-view secara organik itu sendiri, tanpa settingan atau tanpa bisa dibilang interaksi buatan itu sendiri.
Nah, ketika akun kita sudah terdeteksi dengan shadow ban ini sendiri, untuk distribusinya itu bisa dibilang setengah mati kan kawan. Jadi untuk berkembangnya itu lama sekali. Jadi kalian atau kita kalau sudah terdampak dengan pelanggaran tersebut, alangkah baiknya kurangi saja kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang merugikan akun kita itu sendiri ya. Yang jelas di sini saya bukan memprovokasi atau semacamnya atau soalin dan semacamnya. Tapi ini memang fakta yang terjadi yang pernah saya alami itu sendiri. Nah, syukur-syukur bagi kalian yang lancar jaya terhadap akunnya. Tapi kalau untuk kalian yang sudah terdampak penyakit ini atau borok ini ya, lebih baik kurangi saja kegiatan-kegiatan untuk saling mensupport antar pengguna sosial media itu sendiri. Nah, beda cerita lagi kalau mungkin dijeda ya, jangan terlalu keseringan. Akhirnya juga di sini saya bisa menjawab kenapa akun para suhu itu jarang membalas komentar-komentar para pemula. Mungkin bisa dibilang ini salah satu jadi penyebab mereka takut berkomentar itu sendiri kawan-kawan. Bukan berarti tidak mau berkomentar, tapi mungkin ada jeda-jeda atau istilahnya jeda aman itu sendiri ya. Jadi buat kalian yang mungkin sekiranya akunnya mengalami keadaan tersebut, bisa dibilang ini yang jadi penyebab dan solusinya. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, skip saja bosku. Tapi sudah lewat ya di menit terakhir. Jadi kurang lebih istilahnya saya berbagi pengalamannya kurang lebih seperti ini saja. Semoga tidak bermanfaat kawan.